Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang manasik umroh. Pertama-tama, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan manasik, marilah kita bertalbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, Bapak-bapak, ibu jamaah sekalian, tentunya dalam ibadah umroh ini kita ingin sekali untuk menggapai ibadah yang makbul dan mabrur. Untuk menggapai ibadah makbul yang mabrur, pertama-tama kita harus menyiapkan akidah kita. Yang pertama adalah luruskan niat. Niat kita untuk beribadah umroh adalah semata-mata ingin memenuhi panggilan Allah dan bukan untuk ria atau kepenuhan jabatan. Dan kemudian hindari syirik besar maupun kecil. Dan yang kedua adalah syariah, yaitu mengikuti contoh manasik Rasulullah. Dan tentunya bekali diri ini dengan manasik, sehingga nanti ketika kita beribadah, kita tahu bagaimana ibadah umroh ini. Yang ketiga, kita harus menyempurnakan akhlak kita. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun dan kita sering membaca Al-Quran dan memperbaiki ibadah lainnya sebelum kita berangkat umroh. Yang kedua yaitu memperbaiki akhlak kita kepada sesama, kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga, sehingga ketika kita berumroh mereka sudah memaafkan kita. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu Allah, perbedaan haji dan dengan umroh yaitu hanya satu. Yang pertama, apabila dalam haji ada rukun Islam, yang kedua dilakukannya setahun sekali, yang ketiga wajib setiap haji harus umroh, dan yang kelima yaitu rukun haji. Yang pertama ada niat, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Sedangkan dalam umroh bukan rukun Islam, kapan saja wajib dan sunnah setiap umroh, tidak harus haji. Rukun umroh yaitu niat, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, alangkah baiknya bapak-bapak menghafalkan rukun umroh ini. Kemudian kita harus bersiap diri menjadi tamu Allah, yaitu dengan memperbanyak berdoa, beribadah, kemudian bertaubat kepada Allah. Yang kemudian ada meminta maaf kepada sesama dan memohon doa. Dan tunaikan hak dan kewajiban kita kepada Allah dan kepada sesama sebelum kita berangkat umroh. Yang terakhir adalah berwasiat kepada keluarga sebelum kita berangkat ke tanah suci. Kemudian bapak-bapak, ibu jamaah menghadiri acara manasik. Yang pertama, memahami panduan umroh sesuai tuntunan syariat. Yang kedua, mendapatkan arahan dari para petugas travel. Yang ketiga, ta'aruf, perkenalan dengan sesama jamaah. Yang keempat, mendapatkan informasi dan teknis. Yang kelima, mendapatkan ID card. Yang keenam, menerima lembar kontrol. Yang ketujuh, ada mengumpulkan koper. Yang terakhir, ada mendapatkan update berita. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita di Bandara Soekarno-Hatta hadir 3 jam sebelum pesawat take off. Dan kemudian menerima paspor dan visa dari pihak travel. Kemudian mendapatkan boarding pass, mengikuti arahan petugas, dan antri imigrasi. Nanti di airport Jeddah atau Madinah atau transit, pertama kita harus bersyukur kita telah selamat di Bandara Jeddah Madinah. Kemudian kita siapkan paspor, visa, dan lain-lain, mengantri dengan tertib, memastikan keberadaan bagasi kita menuju bis yang
sudah tersedia yaitu dan kemudian ikutan arahan dari petugas travel. Kemudian saling membantu sesama jamaah. Ziarah ke Madinah. Yang pertama yaitu melaksanakan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan akidah Islam, menyaksikan bukti-bukti sejarah Islam, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, cinta Rasulullah, dan cinta sahabat, dan cinta kepada al-Islam. Udah. Meningkatkan kecintaan kepada Allah, cinta Rasulullah, cinta sahabat, dan kemudian cinta kepada al-Islam. Kemudian selama berada di Madinah, kita tentunya harus sholat berjamaah 5 waktu. Sayang sekali apabila kita tidak sholat jamaah 5 waktu di Masjid Nabawi. Yang kemudian ziarah ke makam Rasul dan Raudhah, memperbanyak ibadah dan berdoa. Kemudian ziarah ke tempat-tempat bersejarah, makam Baqi, Masjid Kuba, Masjid Kiblatain, Jabal Uhud, Khandaq, dan lain-lainnya. Kemudian umroh. Yang pertama ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Kemudian ihram, sunnah sebelum ihram, yaitu memotong dan membersihkan kuku, mandi, membersihkan anggota tubuh, dan lain-lain. Dan kemudian memakai wewangian, salat sunnah, larangan selama ihram, yaitu memotong kuku, mencabut rambut, bulu, memakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan telapak tangan bagi wanita, berhias, make up, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, bertengkar, berdebat, berkata porno, melakukan hubungan suami istri, mencabut tanaman, membunuh binatang. Kemudian ini eh, kita gambaran nanti di Ka'bah. Nah, kita mulai tawaf dari Hajar Aswad dan kemudian berakhir di Hajar Aswad. Kemudian ada tawaf. Syarat sah tawaf yang pertama suci dari hadas dan menutup aurat. 7 putaran mulai dari Hajar Aswad, Ka'bah di sebelah kiri di dalam Masjidil Haram dan berturut-turut. Beberapa macam tawaf. Tawaf rukun umroh, tawaf kudum, tawaf ibadah, rukun haji, tawaf sunnah, tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah. Kemudian tawaf. Sunnah-sunnah tawaf dilakukan dengan berjalan kaki, membuka bahu kanan bagi laki-laki, berlari-lari kecil pada putaran 1 sampai 3 laki-laki memulai dengan menghadap Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad atau mengangkat tangan lebih mendekati Ka'bah, berdoa atau berzikir, membaca doa sapu jagat dari rukun yamani hingga Hajar Aswad. Makruh, terburu-buru sambil makan dan minum, menyakiti orang lain, berbicara yang tidak perlu, menutup mulut dengan tangan, menahan buang hajat, menahan lapar, haus, memasuki Hijr Ismail, dan bertransaksi berdandan. Kemudian sunnah setelah tawaf. Salat sunnah tawaf 2 rakaat, berdoa di tempat mustajab, dan kemudian meminum air zam-zam. Sa'i. Berjalan dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Yang dimulai tentunya dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, gambaran kita memulai sa'i dari Bukit Sofa dan kemudian berakhir di Bukit Marwah. Nah, kemudian ini denah sa'i nanti ada Batul Wadi ditandai dengan lampu hijau di bagian atas untuk kita lari-lari kecil. Nah, dimulai dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah. Nah, yang untuk jalur tengah itu khusus kursi roda untuk yang sakit dan jamaah yang sudah uzur. Nah, syarat sah sa'i yang pertama dilakukan setelah tawaf, dilakukan di tempat sa'i, mas'a sebanyak 7 kali dimulai dari Sofa dan diakhiri dari Marwah, di Marwah. Sunnah-sunnah sa'i dilakukan dengan berjalan kaki menutup aurat, suci dari hadas, bersih dari najis, perbanyak berzikir dan berdoa, berlari-lari kecil antara 2 pilar hijau khusus laki-laki. Mualah terus-menerus. Hindari berbicara yang tidak perlu, menyakiti orang lain, memasuki area tengah kecuali darurat.
Kemudian bertahalul, mencukur, menggunting rambut kepala dalam rangka mengakhiri menghalalkan larangan-larangan ihram, yaitu menggunting rambut minimal 3 helai, disunahkan mencukur rambut kepada laki-laki boleh digunting sendiri atau oleh orang lain, mendahulukan menggunting rambut sendiri sebelum menggunting rambut orang lain. Tetap menjaga aurat, hindari tawaran orang yang tidak dikenal. Nah, ini ada beberapa catatan saat di dalam pesawat, yaitu tayamum dan sholat di pesawat. Beberapa catatan selama di tanah suci. Azan pertama 1 jam sebelum subuh, sujud tilawah dan sholat jenazah. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Jamaah yang sudah mempercayakan perjalanan suci Anda kepada kami. Semoga ibadahnya mabrur dan doa-doanya makbul. Amin, amin, ya rabbal alamin.